Bitcoin sekarang tuh berada di harga 75.000 dan kemarin lumayan jatuh ya dari atas, akhirnya mengakibatkan banyak orang yang panik ya. Kejatuhan Bitcoin dari all time high-nya itu sekitaran 30% ya, dia drop ini. Jadi dapat dikatakan orang-orang yang beli di pucuk sudah mengalami kerugian 30% dari atas. Nah, tetapi yang menjadi pertanyaan besar adalah berapa banyak atau berapa persen dia akan jatuh lagi ya untuk kali itu. Untuk itu kita lihat ya price actionnya Bitcoin. Sekarang sudah memasuki area liquidity base besar yang ada di area sini. Ya, sekarang area 74 sampai area 71 merupakan area besar ya. Sementara di area 71 terdapat area change of character di sini. Area 72 merupakan area change of character yang dimana juga ada liquidity besar di situ. Dan dapat dikatakan ada kemungkinan untuk price actionnya akan terjadi price rejection atau ada pull up di sini sebentar. Tapi kita belum terlalu dini untuk menilai bahwa Bitcoin akan ke area sini dan pull up ke atas gitu ya. Nah, itu terlalu dini untuk menilai itu. Tetapi di sini yang pasti apabila kalian yang sudah nge-short Bitcoin dan pada saat lihat di sini dia juga terjadi break of structure ya di sini. Ini jadi struktur terakhirnya di sini dia break, dan kalian yang buru-buru langsung nge-short di sini ya hati-hati, kalian bisa terkena likuidasi karena di sini ada area yang sangat besar untuk yang pull up ke atas ya. Itu terlalu berbahaya. Nah, untuk itu kita harus menganalisa Bitcoin untuk sekarang. Nah, kalau kita biasanya itu menarik ya seperti biasa kita melakukan Fibonacci retracement yang paling pertama ya, kita tarik dari bottom terakhir di Januari 2020 ini merupakan chart daily ya. Jadi Januari atau Desember 2022 atau Januari 2023 ini area-area bottom yang mirip ya. Dari Desember menuju ke Januari di tahun 2022 kita tarik sampai ke all time high yang paling terakhir kemarin. All time high kemarin di Januari 2025. Ya, kalau ditarik dari skala price action dari tahun 2023 ya atau akhir 2022 sampai sekarang itu dia memasuki zona retracement di area 38 itu di sini gitu ya. Kita taruh dulu garisnya gitu ya. Saya taruh dulu garisnya di area sini. Oke. Dan dia kelihatannya mengejar untuk target sini, dan apakah dia akan terjadi pull up ya dari atas sini dia akan turun ke sini ya. Target ini dan dia akan pull up ke atas langsung kembali ke zonanya atau minimal ada rejection besar di kembali ke area sini ya, di area 87 merupakan benteng untuk kenaikan. Jadi kita kalau misalnya menganalisa tuh pertama kita adalah analisa dulu titik dia akan mantul di sini. Kalau dia tidak mampu maka dia akan pantul lagi ke sini ya, ke 87. Oke. Ini dua. Nah, tetapi jika dia break maka target selanjutnya akan ada di area sini gitu ya. Nah, di target 0,5 Fibonacci retracement kita tarik di daily time frame dari kurasi beberapa bulan terakhir. Nah, berarti kalau misalnya dia tembus dari area ini dari atas, dia turun ke sini, naik ke atas, dan kemungkinan kalau dia kembali lagi dia akan berusaha break lagi kalau dia mampu nge-break, dan itu akan targetnya seperti ini ya. Baru gambarnya kembali lagi pada saat dia tembus ke bawah, apakah dia mampu untuk kembali tembus di apa yang dia break sebelumnya, itulah tanda tanya. Tapi kalau tidak maka akan terjadi terus sampai ke area bawah ya. Jadi price action plan-nya dia kemungkinan akan dari titik sini dia nggak mampu lewat, dia akan jebol lagi ke bawah ke area sini dan seterusnya. Seperti ini ya. Jadi gaya menganalisanya seperti itu. Kenapa ada garis-garis seperti ini? Analisanya seperti itu. Jadi ada benteng yang harus dia tembus, dia naik ke atas, dia mampu tembus ini baru dia ke atas, tapi kalau enggak dia akan break lagi ke bawah. Nah, kita ambil dulu sebuah patokan ya, patokan analisa dari ketiga pertahanan ini. Oke, saya hapus dulu ini. Oke, kita bisa diskusi lebih banyak ya di private community. Oke, kita punya 3 patokan. Pertahanan pertama, ini pertahanan apabila dia mau naik, jadi harus jebol ini dulu. Kalau enggak jebol di angka ini, maka semua analisa, semua yang mengatakan akan Bitcoin akan kembali ke tren bullishnya belum tentu.
apabila belum break kembali ke 87. Tapi malah sebaliknya, apabila dia jebol di 73 dan malah terus ke area 62 atau break 62, maka akan jatuh gitu ya. Jadi ini adalah area mitigasi resiko kita. Nah, sekarang setelah kita melihat ini, kita bisa menarik lagi retracement di area dari kenaikan terakhir ya, dari Agustus 2024. Ya, kita tahu Bitcoin pernah jatuh di Agustus tahun lalu di 49. Itu sampai ke ATH. All time high-nya dia kemarin di Januari 2025, yaitu sempat sampai 109.000 ya. Nah, kalau di sini kita bisa melihat bersama harga sudah memasuki di 0,618 Fibonacci areanya dia. Ya, kalau ini yang tadi di secara kita tarik Fibonacci yang lebih besar, maka ini masuk 0,236. Tapi kalau di lebih pendek di 618, berarti tetap di angka Fibonacci ya. Dari ini berarti kemungkinan besar untuk terjadi pull ke atas sudah 2 Fibonacci yang menunjukkan indikasi. Jadi dari sini turun ke sini. Nah, ini ada kemungkinan besar sekali untuk dia melakukan price rejection atau up lagi ke atas gitu ya. Jadi hati-hati yang short. Malah saya lebih rekomendasi untuk para futures melakukan long buy di area sini ya. Ingat ya, saya lebih merekomendasi long buy di area sini, area 73, 74, 73 area sini ya, daripada kalian melakukan nge-short karena lihat Bitcoin yang terus jatuh. Oke. Di sini ada area liquidity. Satu, indikatornya ada liquidity besar. Kedua, indikatornya adalah indikasi elemen-elemennya ada di area Fibonacci, berarti sangat kuat untuk menjadi pull up ya di area sini. Dan yang ketiga, sama, kita masih melihat ada titik Fibonacci 0,786 untuk area ini, berarti ini adalah benteng yang kuat juga untuk Bitcoin break. Oke, ya, jadi kita sudah dapat untuk area itu, harganya masih sekitarannya, jadi saya tidak perlu menambah garis lebih karena ini yang seperti kalau kita menganalisa tuh kita jangan price tepat tetapi area, oke? Area. Oke, jadi saya bisa simpulkan, hapus ya. Area sini, di area ini merupakan area yang sangat tebal ya. Ini area liquidity dan area ini saya kasih mark dulu ya. Mark untuk hari ini dari area coach sampai area itu merupakan area liquidity yang sangat besar ya. Oke ya, ini ada liquidity. Nah, tetapi untuk itu saya tidak melihat ada tanda-tanda liquidity yang sangat besar di area ini. Ini ada juga indikator liquidity saya ya. Saya menggunakan 2 indikator ini ya. Pertama HTF liquidity, high time frame liquidity, dan juga smart money concept dan liquidity void yang dari bitcoingoceng.com. Silakan dicari indikatornya, namanya ini ya. Oke. Nah, terus kita ada di area ini, saya belum melihat ada area liquidity yang pas. Ada baiknya kita masuk area liquidity, mungkin kita akan menunggu di area ini ya. Jadi saya akan perbesar ya sampai ke area ini untuk area demand. Area demand Bitcoin yang paling dekat ya. Area supply yang di sini yang terus dan menjadi demand, atau ini menjadi area support kuat. Area situ. Nah, yang kedua adalah di area ini gitu ya. Di area ini kita melihat ada liquidity besar, ada juga ini, makanya saya bisa menggambarnya di area sini ya. Oke. Ya, kita sudah selesai menggambarnya. Jadi ini tembok yang lumayan tebal ya. Saya hapus dulu garis-garis yang ini supaya tidak terlalu banyak garis dan Anda jadi sakit kepala ya untuk melihat. Oke. Saya biasa menganalisa tuh hanya seperti ini ya. Berdasarkan garis-garis. Tidak ada ribet-ribet. Di sini ada area coach besar. Jadi saya berpikir kemungkinan besar dia akan pullback di sini. Tetapi di sini adalah area untuk time frame yang lebih besar. Atau kalau mau menunggu yang lebih besar lagi, kita bisa menarik dengan chart weekly ya. Kita ganti weekly time frame. Ya, betul sekali di weekly kita punya liquidity yang sangat besar ya. Hari ini besar sekali area liquidity weekly-nya. Nah, kalau kita tarik dari weekly ya, itu di arah sama seperti tadi ya, kita punya Fibonacci yang sangat besar. Kita tarik dulu Fibonacci retracement yang di tahun 2022.
all time low di 2022, bukan all time low, low di 2022 sampai all time high ya di Januari 2025. Nah, di area liquidity ini ada di sini ya 618 sampai ke sini. Saya taruh dulu garisnya di sini ya. Untuk weekly atau area bottom dari liquidity besar di area weekly ada di area sini. Jadi kalau Anda mau nunggu maka ada di 51 kemungkinan besar. Kita bikin gambarnya dulu ya. Saya hapus dulu Fibonacci-nya. Oke, kita bikin gambarnya dulu. Ya. Oke. Ini adalah area tunggu untuk base terakhir dari Bitcoin. Jadi seandainya dia break lagi di area ini, maka dia akan lanjut ke area ini 42.000 dan seterusnya. Dan kalau dikata di secara weekly ya, weekly chart dan Bitcoin, segala sesuatu bisa terjadi. Nobody can timing the market. Menurut saya tidak ada yang bisa memprediksikan pasti bahwa udah pasti Bitcoin akan gini, akan gitu. Menurut saya itu adalah sebuah spekulan ya. Jadi dari price action sekarang berkemungkinan dia akan pullback dulu ya ke sini. Atau jika tidak dia akan ke bawah dan menuju ke area sini ya. Area liquidity ini dia berusaha naik lagi. Kalau tidak dia akan ke bawah lagi. Ya, kembali lagi dia akan berusaha naik lagi ya. Dan jika dia masih kembali dan break lagi area terakhir dari area 50, maka sangat jauh ya kejatuhan Bitcoin bisa ke area 26.000 kemungkinan besar. Dan itu adalah menurut saya adalah sebuah krisis besar dari dunia jika Bitcoin bisa jatuh seperti ini. Trust terhadap Bitcoin semakin hancur dan Bitcoin akan menjadi instrumen yang lumayan koreksi besar-besarannya kalau terjadi seperti itu. Dan itu menurut saya kan dunia trading itu adalah dunia probabilitas ya. Kalau kita menghitung dunia probabilitas, kita melihat mana yang paling masuk akal ya dari segala probabilitas yang ada gitu. Contoh misalnya Anda menaruh uang 1 juta dan berharap menjadi 1 miliar dengan cara leverage kali 125 di Bitcoin di harga tertentu dan berharap akan menjadi 1 miliar, itu bisa ada tapi probabilitasnya kecil. Jadi kita cari probabilitas yang malah kemungkinannya besar dengan yang lebih masuk akal gitu ya. Oke, jadi kalau secara masuk akal untuk price action Bitcoin ada di area 3 liquidity ini. Dan bagi Anda yang menunggu dengan uang-uang yang besar untuk melakukan kalau di dalam private community kami menyebutnya kage bunsin ya. Itu beberapa poin, beberapa titik multiple entry itu. Silakan menunggu di area-area ini. Nah, area-area itu ada di mana? Saya berikan price action saja ya. Untuk di situ saya taruh price action agar bisa lebih gampang untuk Anda bisa menaruh price label ya. Maaf ya jika kata-kata saya sering belibet dan salah. Saya harap Anda bisa memaklumi dan mengerti esensi dan maksud utamanya ya. Jadi kalau boleh uang Anda dibagi-bagi sampai ke titik-titik ini untuk spot ya. Oke. Ini. Jadi yang pertama ada di area 73 sampai 69, yang kedua 62 sampai 59, yang ketiga 50 sampai 49. Itu merupakan area besar untuk ditunggu. Untuk itu pelajari multiple entry-nya dengan menggunakan margin yang tentu averaging down jauh lebih besar apabila turun ke bawah. Detailnya ada dalam private community. Tapi sayangnya private community sudah ditutup untuk umum ya, ini untuk kebutuhan konsumsi internal. Tapi saya berharap semuanya bisa melakukan mitigasi risiko dengan baik. Nah, untuk Bitcoin apabila Anda menggunakan futures dan leverage gitu ya, saya berharap Anda menunggu di area middle ya, di sini di area 62 sampai 59 dengan leverage kali 2 saja, jangan banyak-banyak. Artinya kalau leverage kali 2, Anda apabila terkena resiko, misalnya Anda entry 62, maka dia akan mengalami penurunan 50% sini ya. 50% sini sekitaran ya sini kira-kira. Oke, ya di sini sekitaran di sini barulah Anda akan terkena likuidasi full ya. Jika Bitcoin jatuh ke 30.000 Anda akan terkena likuidasi full jika Anda melakukan leverage kali 2. Ya. Ya Anda mau, uang saya kecil, uang saya hanya 100 juta gitu. Saya mau yang lebih besar. Oke, silakan ambil futures leverage kali 2 turun di sini. Nah, jika dia tambah turun ke sini maka Anda terlikuidasi gitu ya.
ke 31, dan saya bilang kalau sudah ke 31 berarti Bitcoin benar-benar sudah parah karena sudah melewati pertahanan terakhir di tembok terakhir. Tapi apabila dia naik pullback saja ke sini ya, sini ya, terjadi pullback ke situ, berarti Anda mengalami keuntungan dari misalnya dari sini dia naik ke 70, Anda mengalami keuntungan 17%. Tapi 17% dikali 2 berarti Anda sekitaran 34%. Anda mendapatkan keuntungan dari modal yang Anda miliki gitu ya. Average kali 2. Nah, kalau dia berharap jika dia kembali rebound ke angka yang topnya berarti dia mengalami kenaikan 71%, tapi 71% dikali 2 berarti sekitaran 70% kali 2 sekitar 140-an persen dari uang modal yang Anda taruh. Itu untuk Anda yang menggunakan leverage. Harap dikali 2 saja ya. Jangan kalau misalnya mau kali 10 atau apa, mungkin Anda bisa menunggu di area ini ya. Karena ini lebih bottom. Kalau saya mau lebih tinggi ya udah lebih bawah gitu supaya lebih aman gitu ya, seperti itu. Dan Anda semua kalau futures bisa terlikuidasi untuk posisi longnya apabila Bitcoin bottom ke area sini. Kecuali kalau kali 10 tentunya akan lebih cepat ya. Ini tadi adalah kalau kali 2 atau kali lebih banyak, leverage-nya lebih tinggi tentu akan lebih cepat, tapi itu adalah analogi kira-kira seperti itu. Oke, berharap kalian bisa belajar sesuatu dari price action dan market outlook untuk Bitcoin di technical analysis kali ini. Ini merupakan benteng di atas. Saya kayaknya bikin tembok ya untuk area atas di sini supaya bisa ketahuan ya pertahanan terakhir Bitcoin ada di area mana. Saya pindah ke weekly saja dulu. Weekly dulu saya lihat di area ini ya. Untuk ini saya buka sebentar. Saya buka ya ini. Oke, pertahanan Bitcoin ada di area ini untuk posisi bullishnya. Jika dia mampu tembus dan jebol area ini, maka Bitcoin akan mampu untuk melewati penderitaannya ya. Penderitaan Bitcoin akan berakhir jika dia mampu melewati ini. Saya kasih kode dengan berwarna merah saja ya. Oke, saya rasa seperti ini ya untuk analisa Bitcoin. Apakah dia akan tembus di area ini? Price level dulu ya. Price level. Jebol di zona 89 sampai sini maka dia akan posisi bullish kembali. Jadi dia bisa bermain di atas area ini ya. Jadi price actionnya tuh kayak gini. Misalnya saya akan update semua pergerakan ini dalam dalam setiap beberapa waktu. Contoh sekarang ini dia mampu naik ke atas ini dan break lagi dan bermain di area atas ini, maka Bitcoin sudah kembali ke tren bullishnya ya. Jika tidak, maka belum tentu dia akan kembali ke atas gitu ya. Masih ada koreksi demi koreksi dikarenakan keadaan makroekonomi global dan juga geopolitik global yang sedang tidak stabil sekarang dengan keadaan Donald Trump, perang tarifnya dan lainnya. Itu yang membuat kita berpikir banyak hal untuk masuk dalam Bitcoin, kecuali kita masuk dalam short term ya, masuk short term dan kita langsung exit secara pendek-pendek. Oke, seperti ini. Hope you enjoy this video and I hope that you learn something from this video. Saya Jili dari Bitcoin Goceng. See you again. Saya sangat bersyukur sekali karena muncul di Bitcoin Goceng ya. Artinya bukan karena murahnya dong ya, tapi niat abang dan teman-teman yang selama ini ditonton di Bitcoin Coaching itu agak beda gitu dibanding yang lain. Kan kebanyakan fokusnya ke trading. Dari Bitcoin Coaching itu benar-benar mengajarkan kita tuh mulai dari nol. Di tiap trade saya ambil 1,2 di area di 3 dan 4 di area ini. happy bener karena saya disambut dengan baik di sini. Ya tiba-tiba kebanting ke 40.000 kan. Nah, itu karena kalau menurut saya potensinya kalau dia berhasil nge-break area satu double bottom. Nah ini kita dapat ininya nih, double bottom. Jiwa muda semua, keren-keren abang-abang semua sini.